Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Sobirin. Saya dari Ekonomi Syariah kelas 2B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Ekonomi Makro. Sebelumnya, ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan, termasuk inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan ekonomi pemerintah. Untuk menganalisis masalah ekonomi makro yang ada di sekitar kita, kita dapat melihat data terbaru dan mengidentifikasi masalah yang signifikan, kemudian memberikan rekomendasi untuk mengatasinya. Yang pertama ada inflasi. Masalahnya, inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, inflasi di Indonesia pada tahun 2023 adalah sekitar 4,2%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target inflasi Bank Indonesia yang berada di kisaran 2-4%. Dan kemudian rekomendasinya adalah kebijakan moneter. Bank Indonesia dapat meningkatkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menekankan laju inflasi. Kemudian rekomendasinya adalah kontrol harga. Pemerintah dapat mengontrol harga barang-barang pokok dan penting untuk mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali. Kemudian yang ketiga ada peningkatan produksi, meningkatkan produksi barang dan jasa dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor yang dapat meningkatkan harga barang. Kemudian permasalahan yang ada di sekitar kita adalah pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi masalah yang serius karena berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari tahun 2023 adalah 5,86%. Kemudian rekomendasinya adalah pelatihan dan pendidikan. Pemerintah dapat meningkatkan program pelatihan, keterampilan, dan pendidikan vokasional untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Kemudian selain itu, rekomendasinya adalah investasi dalam sektor produktif. Mendorong investasi di sektor-sektor yang padat karya seperti manufaktur dan agrikultur untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian dukungan kepada UMKM untuk memberikan dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah melalui akses permodalan dan pembinaan agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Masalahnya pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat mengindikasikan masalah struktural dalam ekonomi dan berpotensi mengurangi pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 adalah sekitar 5,1%, sedikit lebih rendah dari target pemerintah yang sebesar 5,3%. Kemudian rekomendasinya itu menggunakan reformasi struktural, melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan bagi investasi. Kemudian ada infrastruktur, meningkatkan investasi dalam infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemudian diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor baru seperti teknologi informasi dan pariwisata. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Gini rasio Indonesia pada tahun 2023 adalah 0,38, menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan. Rekomendasinya adalah kebijakan redistribusi, mengimplementasikan kebijakan pajak progresif dan subsidi untuk mendistribusikan pendapatan lebih merata.
Kemudian ada pendidikan dan kesehatan, meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah pengembangan daerah tertinggal, mengembangkan ekonomi di daerah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi lokal. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.